Share Pak, journey dari 2015 sampai 2025 itu fitur-fiturnya pertama kan berarti mulainya dari reksadana dulu. Abis itu journey-nya ada aset lain tuh tahun berapa Pak? Ya, reksadana, terus kemudian kami diberi kepercayaan oleh Kementerian Keuangan menjadi namanya mitra distribusi. Waktu itu kan SBN juga sama tuh Pak Rifan. Dulu juga ngisi-ngisi kertas gitu kan. Ya, Akhirnya waktu itu Bu Menteri Keuangan membuat terobosan SBN online. oke. Nah, waktu itu pilot projectnya ada 8 bank besar dan fintechnya Bareksa. Strategi utamanya ya kita sering-sering minta tolong sama orang kayak Pak Rifan. Karena kita kan udah, I think we've been around in the market gitu sejak 2016 gitu ya. Ya, Udah banyak deh kita pasang surut gitu ya, khusususnya menghadapi berbagai krisis gitu. Kita kena waktu itu kan juga berbagai krisis ya, ada kasus skandal besar di dunia. Halo semuanya, welcome back to Money Discussion with Rifan Kurniawan. Nah, di episode kali ini kita mau ngobrolin topik yang sebenarnya agak kontroversial ya, yaitu apakah reksadana masih relevan? Karena kayaknya beberapa tahun belakangan ini banyak teman-teman investor yang bisa dibilang mungkin kurang puas gitu ya dengan kinerja reksadana, terutama reksadana saham. Nah, untuk mengupas hal tersebut, hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu founder dan CEO Bareksa, yaitu Pak Karania Dharma Saputra. Halo, selamat siang Pak Haddad. Apa kabar? Baik, apa kabar? Kabar baik juga. Thank you Pak udah main ke studio. Thank you. Nah, sebelumnya kan saya beberapa kali diundang nih oleh Bareksa Pak. Nah, sekarang gantian ya Pak ya. Saya undang Pak untuk ke tempat kami gitu Pak. Terima kasih. Oke, Pakar. Jadi topik kita kali ini nih sebenarnya saya nanti pengen tanya Pak tentang apakah reksadana masih relevan Pak. Karena kayaknya memang banyak teman-teman investor tuh yang suka nanya gitu Pak ke saya. Nih reksadana nih beberapa tahun belakangan kok performanya kayak kurang bagus, terutama di reksadana saham gitu. Nah, nanti saya pengen tanya-tanya ke Pakar mengenai gimana sih industri reksadana sekarang, apakah masih relevan, seperti apa. Nah, teman, sebelum sana mungkin saya pengen nanya satu topik yang lagi hot juga nih Pak, yaitu mengenai tarif Trump. Ya, sebagaimana kita tahu kan belum lama ini Trump menurunkan tarif ya Pak ya, untuk Indonesia dari 32% ke 19%. Kemudian juga nggak hanya Indonesia tapi negara-negara lain kalau kita lihat nih polanya sama nih Pak. Ke Jepang, ke Uni Eropa dan negara-negara lainnya dia menurunkan tarifnya seperti itu. Tapi in return mereka minta negara-negara ini untuk belanja gitu kan. Nah, kalau dari sisi Pak Kar dan Bareksa sendiri ngelihat apa dampak dari kebijakan tarif ini Pak Kar? Ya, terima kasih sebelumnya Pak Rifan. Ya, saya kira tadi juga kita sempat ngobrol ya. Ya tentu Trump memang menjadi satu faktor yang jadi cukup challenging ya buat market kita, buat dunia investasi kita, buat ekonomi kita gitu. Tentu semua kita berharap kapan The Fed nurunin suku bunga gitu kan, biar ada balik lagi lah inflow gitu dari luar kan. Itu saya kira satu hal yang saya kira memang tidak bisa dipungkiri. Nah, cuma kalau saya sih ngelihatnya mungkin ingin dari sisi yang lebih positif gitu ya. Saya kira ada banyak potensi juga sih sebetulnya. Contohnya gini, tentu kalau ngelihat dulu misalnya beberapa bulan lalu kita semua kan khawatir sekali, takut sekali. Wah, ini kayaknya akan terjadi doomsday gitu. Pada waktu Trump pertama kali bluffing dengan sangat luar biasa. Tapi kan ternyata ketakutan yang kita dulu sangat khawatirkan tidak terjadi. Bahwa memang benar lah, ya Trump gayanya begitu. Dia adalah seorang negotiator. Ujung-ujungnya juga pasti dia akan menuju ke sebuah titik yang rasional juga gitu. Apalagi dia kan juga backgroundnya businessman. Jadi terlepas dari apa yang kita baca di mainstream media, kalau kita bicara dengan beberapa orang yang mungkin lebih paham story behind the scene gitu ya, saya kira mereka masih menyimpan tuh optimisme bahwa Trump saya kira juga tidak bisa dilihat sejelek yang selama ini digambarkan di media. Nah, kalau di Indonesia sendiri, I think our government did quite good job gitu ya. Tarif yang dikenakan ke kita kan ada yang di bawah kita, tapi kalau dilihat yang di bawah kita itu kan negara-negara yang ya underdeveloped gitu ya. Tapi kalau yang developing country, I think kita mendapatkan deal yang cukup
bagus lah Betul. gitu. Jadi saya kira potensi-potensi itu yang harus kita lihat juga. Terlebih saya kira juga timingnya bagus ya. Presiden Prabowo segera menjalin aliansi dengan BRICS gitu. Nah saya kira saya pendapat bahwa ada banyak peluang yang mungkin sekarang masih a bit challenging gitu, tapi saya lihat ada potensi-potensi ke depan yang saya kira barangkali bisa menjadi booster dari ekonomi dan market kita ke depan. Ya, jadi memang benar yang Pak Kara sebutkan tadi, kita dapat 19% tuh kalau nggak salah ketiga terendah di kawasan ASEAN. Kita cuma kalah dari Filipina sama Singapura, tapi kalau yang negara-negara lain even di atas 19%. Jadi ada opportunity ya menurut Pak Kara. Nah, tapi melihat hal itu Pak, kalau kita lihat secara data di 2025 ini year to date nih Pak, itu kan investor asing masih masih outflow itu masih kenceng banget Pak. Year to date kemarin kalau saya nggak salah lihat itu sekitar 62 triliun gitu Pak. Nah, pertanyaannya adalah gimana strategi Bareksa nih Pak untuk mempertahankan atau untuk mendorong partisipasi terutama di investor retail nih Pak untuk tetap berinvestasi di pasar saham Pak Kara. Nah, strategi utamanya ya kita sering-sering minta tolong sama orang kayak Pak Rifan. Karena kita kan udah, I think we've been around in the market gitu sejak 2016 gitu ya. Ya. Udah banyak deh kita pasang surut gitu ya, khususnya menghadapi berbagai krisis gitu. Kita kena waktu itu kan juga berbagai krisis ya, ada kasus skandal besar di dunia investasi kita, COVID gitu, very challenging, market crash. Tapi dari semua data yang kita saksikan, kita percaya sih bahwa our economy itu punya certain robustness. Karena kalau kita tarik balik dari Bareksa pertama kali didirikan 2016, we are on the way up terus gitu. Nah, saya kira kuncinya sekali lagi kita butuh sekali bekerja sama dengan banyak financial advisor seperti Pak Rifan, karena kan we truly believe, karena sekali lagi ini bukan cuma sekedar belief, tapi this is our experience, bahwa in any crisis pasti ada opportunities. Nah di situ tadi juga saya belajar dari Pak Rifan kan, jadi kan kondisi sekarang first liner mungkin kena challenging, tapi ada second liners gitu Pak ya. Nah yang paling penting saya kira adalah bagaimana platform seperti Bareksa gitu, saya kira harus firm berdiri di sisi nasabah. Kita harus bantu nasabah supaya semakin sejahtera, semakin cuan gitu ya Pak ya. Dan karena itu mereka akan invest more. Nah karena itu saya kira the key adalah bagaimana kita bisa memberikan guidance yang seobjektif dan seakurat mungkin, sehingga problem laten di dunia investasi kita bisa kita atasi, yaitu asymmetric information kan gitu ya Pak Rifan. Nah saya kira kalau itu bisa kita lakukan bareng-bareng gitu dengan financial advisors like yourself, teman-teman platform yang lain gitu, the opportunities are there. Kan kita lihat katanya bursa kemarin indeks nih siap-siap 8.000 gitu ya. Terus kita lihat di Bareksa juga despite all the challenges, kita keep growing. Tahun ini katanya Trump apa factor, kita keep growing. Our AUM growing, bukan cuma reksadana. All the ini gold aset ya Pak. Kemarin ada sedikit tekanan di sini, tapi gold kita naik kenceng gitu. Jadi saya kira yang menjadi masalah bagaimana kita, saya kira bisa melihat situasi ini, kemudian lalu memberikan sekali lagi guidance Pak Rifan. Jadi I think orang seperti Pak Rifan itu yang akan menjadi kunci gitu. Gimana supaya market kita bisa, ini sedang terus berkembang gitu Pak Rifan. Jadi bukannya tadi ya Trump segala macam, kan saya lihat data di Bareksa sih naik terus Pak gitu. Jadi ini saya kira mudah-mudahan lah bisa kita terus pertahankan. Amin. Oke, berarti benar yang Pak Kar tadi sebutkan ya, bahwa memang kan banyak teman-teman yang bilangnya, wah ini kayak saham-saham blue chip gitu kan, kayak banking kita belum kemana-mana, blue chip juga belum kemana-mana. Tapi benar kalau misalkan kita lihat by data gitu ya, yang Pak Kar tadi sebutkan bahwa saham-saham second liner ini juga
udah banyak kok yang naik juga ya kan, kita sebut deh misalkan kayak saham-saham Hektor Emas, kemudian saham-saham CPO itu kan juga Betul. naiknya luar biasa gitu. Nah jadi sebenarnya memang menurut pakar tadi adalah bagaimana kita sebagai investor ini bisa jeli gitu ya Pak ya, Betul. memanfaatkan peluang di tengah uncertainty seperti itu. Nah ngomong-ngomong soal itu Pak, kemarin saya sempat lihat juga ya di Barisa itu kan sekarang udah ada AI ya Pak ya. Nah ini yang sebenarnya saya juga waktu itu jadi teman-teman saya pernah hadir di acaranya Barista Spontan Fun Night itu di 2024 bulan November ya kalau nggak salah ya Pak ya. Nah itu kan waktu itu pertama kalinya kalau saya nggak salah Barista memperkenalkan tuh mengenai peran dari Gen AI gitu ya Pak untuk mendukung dunia investasi. Nah pertanyaan saya Pak, apakah dengan di tengah-tengah kita lagi ada ya isu Trump segala macam gitu kan, apakah Gen AI ini bisa ngebantu teman-teman investor gitu ataupun trader untuk mengoptimalkan return investasinya seperti apa Pak? Ya, jadi memang apa namanya, seperti yang mungkin tadi saya mau reiterate my points gitu Pak ya. Jadi kalau pengalaman kami ada 2 faktor gitu Pak, kalau kita mau terus menumbuhkan our market and our investment climate gitu ya. Satu, kita harus mengatasi problem asymmetric information. Kedua ya nasabah atau investor butuh guidance. Nah, saya kira dalam hal itu di tahun 2016 waktu Bareksa didirikan, exactly that was the very reason kenapa OJK waktu itu mendorong adanya pemanfaatan teknologi digital untuk membuat market kita menjadi lebih dalam gitu ya. Oke. Nah, sekarang AI, nah saya melihat ini adalah the second booster. Oke. Jadi bukan hanya teknologi digital kan terbukti. Setelah OJK market ini adopting the digital technology and then our market kan growing meskipun ya masih at the very early stage. Nah, we strongly believe pada saat kita sudah bisa memanfaatkan AI, 2 problem tadi, guidance and asymmetric information, saya kira akan bisa dengan sangat signifikan harusnya kita atasi gitu Pak. Karena AI kan kalau bisa dimanfaatkan gitu ya, itu akan sangat powerful. Nah, Bareksa lagi mencoba nih Pak Rifan. Mudah-mudahan nanti Oktober kita lagi mencoba bekerja sama dengan satu perusahaan AI dari Korea. Mereka udah around di US market, Vietnam, di Chinese market gitu. Kita lagi mau bikinin reksadana basisnya AI gitu ya, sehingga AI ini yang nanti akan membantu human fund manager untuk mengelola fund ini, sehingga diharapkan bisa lebih bagus gitu returnnya. Dari simulasi kita sih so far hasilnya oke gitu. Nah ini nanti mudah-mudahan nanti pas di launch kita berharap bisa memberikan sebuah produk yang ya makin cuan lah buat investor gitu. Oke, jadi reksadana berbasis AI gitu kalau saya tangkap ya Pak ya. Wah, ini menarik nih, ditunggu deh Pak untuk sinyal. Nanti lebih detailnya nanti tunggu mungkin mudah-mudahan September Oktober bulan 9 atau bulan 10 ya Pak ya. Karena kayaknya saya belum pernah dengar gitu ada reksadana yang berbasis AI. Nah kalau ada kayaknya maksudnya menarik juga untuk kita explore lebih lanjut gitu Pak Kar. Oke, nah tapi sebenarnya dari statement Pak Kar tadi saya pengen challenge sedikit sebenarnya Pak. Maksud saya gini, kan memang kalau saya lihat ya Pak ya, penerapan Gen AI itu kan kalau di market US itu kan mungkin udah cukup umum gitu ya Pak ya. Karena kan memang bisa dibilang cukup efisien lah. Jadi ibaratnya antara data terbuka, kemudian juga kinerja ataupun keterbukaan informasi lebih terbuka juga di sana. Sementara kan kalau di Indonesia nih masih ada beberapa limitasi kalau saya lihat Pak. Terus kemudian juga baik dari itu sisi informasi, kemudian juga dari sisi keterbukaan informasi baik dari emiten, ya memang terbuka tapi belum seterbuka Amerika gitu kan. Nah, my question is apakah menurut Pak Kar kalau misalkan dengan dukungan Gen AI ini hasilnya akan sama seperti misalkan kalau diterapin di US gitu Pak?
Ya, ini I think this is a super important question ya Pak ya. Saya sih setuju sekali nih Pak Rifan. Saya kira ini kan juga concernnya Presiden Prabowo ya. Betul. Jadi Pak Presiden kan waktu itu bilang, wah itu kalau main saham tuh yang diuntungkan cuma bandar-bandar besar. Kalau investor kecil sih kayak judi, akhirnya cuma jadi rugi gitu. Saya kira concern Pak Presiden itu, kalau buat saya ya Pak Rifan, saya kira itu valid gitu. Dan saya kira itu seharusnya kita dukung penuh gitu ya. Artinya apa? Artinya kita harus melakukan pembenahan yang fundamental. Saya kira ini karena itu saya kebetulan di Kadin juga Pak Rifan, saya kebetulan memimpin Komtab, Komisi Tetap Pasar Modal. Nah kami bersama Bursa Efek dan OJK itu sedang merumuskan beberapa langkah untuk pasar modal kita ini bisa direformasi dan dideregulasi untuk merespon concern-nya dari Presiden. Sehingga problem market kita yang masih kurang efisien ini itu bisa diatasi. Perlindungan investor retail bisa kita tingkatkan. Termasuk saya kira diperlukan adanya upaya penegakan hukum yang serius gitu. Sehingga jangan sampai gini, kan kita lihat ya, terutama setelah COVID, itu kan nasabah retail, investor retail kita kan tumbuh dengan pesat. Tapi ini jangan malah disalahgunakan untuk orang pom-pom saham. Kan menjadi makin enak sekarang. Ya. Karena investor retail yang tidak berpengalaman ini, yang very green investors ini tumbuh dengan jumlah yang cukup besar. Ini kan sebetulnya menjadi sasaran empuk buat mereka yang secara tidak bertanggung jawab ingin menggoreng-goreng saham buat keperluan, buat kepentingan segelintir orang. Nah kan ironis gitu. Akhirnya mereka jadi kapok. Betul. Karena nyangkut terus gitu kan. Nah saya kira kalau problem ini bisa, karena itu kan sebetulnya gini, mungkin ini otokritik ke kita semua ya. Jumlah investor saham kita gitu kan naik. Di Bareksa juga ada Bareksa saham. Tapi kan kalau kita lihat angka berapa yang aktif, itu masih kecil sekali tuh. Sekitar 1-2%. Nah jadi saya sama teman-teman di Kadin, Bursa, dengan bawa Bapak di OJK juga ingin mendorong supaya bukan hanya jumlah investor retail ini yang naik, tapi keaktifannya harus kita tingkatkan juga gitu. Kalau bisa jadi double digit lah, Pak Rifan. Nah tapi sekali lagi, ya ini ya mereka harus cuan dong. Betul. Kalau buntung terus, nyangkut terus, ya kapok gitu ya. Malah jadi bad experience takutnya. Nah karena itu saya kira di sini, sekali lagi tuh AI harusnya bisa kita manfaatkan gitu ya. Jadi mendorong adanya mereka mendapatkan guidance, mendapatkan informasi yang lebih powerful gitu kan. Nah karena itu saya kira mohon OJK bisa mendukung adopsi dari AI ini. Nah di sisi lain saya kira at the same time saya lihat OJK, Bursa memiliki komitmen untuk secara serius nih memperbaiki supaya market kita menjadi lebih efisien. Nah terakhir menjawab pertanyaan Pak Rifan, kami juga sedang melakukan research gitu Pak Rifan ya. Sebetulnya untuk saham-saham tertentu kan nggak semua saham di kita juga, banyak saham di kita bagus. Jadi kalau universe-nya, stock universe-nya kita limit gitu dengan parameter-parameter tertentu, bisa hasilnya bisa lumayan oke loh Pak. Gitu. Nah ini yang sedang kami coba dan ada alternatif lain mungkin kita combine gitu ya antar onshore sama offshore gitu. Nah saya kira peluang ini terbuka lebar Pak Rifan untuk bisa membawa our market, our investment world gitu ke next level. Oke. Nah, onshore, tadi mungkin teman-teman di sini boleh dijelasin dikit nggak Pak bedanya yang onshore sama offshore tadi? Takutnya mungkin di sini ada yang belum paham apa bedanya Pak? Ya jadi kalau misalnya ini saya bicara dalam konteks reksadana gitu Pak ya. Kalau reksadana itu kan sebetulnya ada batasan gitu ya. Kalau misalnya yang USD gitu kan, cuma sekian persen yang boleh offshore gitu kan. Tapi kalau syariah itu bisa lebih besar. Nah jadi kita offshore tuh maksudnya pakai aset-aset di luar atau saham di luar, misalnya saham US gitu kan. Yang onshore itu ya asetnya aset di dalam negeri. Nah itu kalau bisa kita combine gitu,
ini yang juga sedang kami lakukan. Saya kira hasilnya menarik gitu. Nah, yet sekali lagi yang ingin saya emphasize, ada satu research yang juga kami lakukan itu 100% asetnya lokal Indonesia. Itu pun sebetulnya simulasi kita gitu, back testing kita Testing. promising. Tapi memang sekali lagi ya ini stock universe-nya harus di limit limit. kriterianya mungkin Betul. diperketat. Betul. I see. Dan di situ parameter governance jadi penting. Jadi bukan cuma Angka. gitu. I see. Oke, menarik juga Pak untuk kita explore ke depan ya Pak ya. Oke, nah ini mungkin kita masuk ke segmen yang berikutnya nih Pak, yaitu mengenai apakah reksadana masih relevan nih Pak. Jadi ya tadi saya tuh sering Pak dapat kayak DM gitu ya, sosial media gitu kan. Nih reksadana sekarang nih lagi beberapa tahun belakangan tuh banyak teman-teman yang concern gitu Pak. Mungkin kita nggak nyebut brand per brand gitu ya, tapi mungkin as a whole kayak kurang oke gitu kan. Particular tapi mungkin di reksadana saham gitu kan. Nah, meanwhile mereka tuh compare Pak dengan aset kelas lainnya. Let's say deh misalkan kalau misalkan kayak di sahamnya sendiri ya Pak, maksudnya di luar reksadana, tapi kalau bicara sahamnya sendiri, IHSG kan sebenarnya naik lumayan nih Pak ke 7.500, 7.600 ya kan. Kemudian kripto juga kan kayak Bitcoin lagi all time high gitu kan. Terus juga beberapa aset kelas lain misalkan kayak emas juga all time high. Nah, mereka kan jadi kayak waduh, saya taruh di reksadana tapi kok nggak terlalu berkembang, tapi sementara aset kelas lain naik nih gitu kan. Nah, pertanyaan yang banyak dilontarkan oleh teman-teman netizen adalah apakah reksadana masih relevan Pak? Nah itu mungkin monggo Pak boleh ditanggapi Pak. Ya, terima kasih. Ya, jadi kan Bareksa itu kami mencoba memposisikan platform kami itu sebagai super app investasi gitu ya Pak Rifan. Jadi memang kami mulai dari reksadana tapi sekarang tuh ada saham, ada bonds, ada gold juga gitu. Nah, yang kedua saya kira memang tidak terlalu salah kalau dibilang ini khusus kalau reksadana saham gitu ya. Saya kira memang ya ini sekali lagi otokritik ya, kan saya juga termasuk di industri ini gitu. Ini jadi bukan kritik keluar tapi termasuk kritik ke kita semua lah. Saya kira memang ada yang perlu diperbaiki nih di reksadana saham ini karena menurut data kami memang kalau kita lihat data 5 tahun memang kalau kita compare sama IHSG aja jauh di bawah tuh. Iya, jauh di bawah, bukan sedikit di bawah, jauh di bawah. Gitu. Nah, itu yang menurut saya memang jadi challenge gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat reksadana non saham, sebetulnya saya lihat performance-nya saya kira cukup bagus ya. Tentu buat karakteristik investasi yang mungkin ingin lebih stable, resikonya nggak terlalu besar gitu kan. Saya kira itu masih sangat relevan sih. Terus yang poin saya berikutnya kan tentu kita sebagai investor kan kalau memang kita mau jadi investor serius, Pak Rifan lebih tahu kan nggak mungkin. Ya udah deh saya saham doang gitu kan, saya kira enggak. Kita kan selalu punya a combination of assets gitu kan. Nah jadi saya kira kalau mindset kita bahwa kalau kita sebagai investor kita tentu harus punya komposisi aset yang baik gitu ya. Jadi mungkin ada yang memang kalau yang punya appetite-nya lebih agresif gitu, tentu mungkin lebih besar di aset-aset yang riskier gitu, saham, kripto gitu. Tapi kan bahkan saya kira buat investor agresif pun dia tentu harus mengalokasikan certain portion dari portfolionya untuk aset yang less riskier kan gitu Pak ya. Nah saya kira reksadana kan menjadi salah satu yang bisa kita relate on gitu ya. Di kami misalnya reksadana pasar uang masih 4-5% per annum net. Reksadana pendapatan tetap yang basisnya corporate bonds yang resikonya bagus gitu ya, itu bisa sampai 8 bahkan ada yang sampai 9% net. Jangankan reksadana, SBN yang juga returnnya di bawah reksadana pendapatan tetap itu aja growing terus Pak. Gitu. Jadi
Ini data saya Pak ya. Jadi reksadana kalau kita pakai jumlah investor gitu, jumlah investor pasar modal gitu tuh kan sekarang 17 menuju 18 juta. 94% tuh punya reksadana. Oke. Growth-nya masih ada, Oke. masih growing. Terus kemudian, nah ini yang menarik, memang tekanan itu ada di reksadana yang AUM-nya datang dari investor institusi. Ini ada problem tertentu lah di regulasi apa gitu ya. Oke. Sehingga tekanannya dari situ. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan AUM dari retail itu naik 10%. 2003 ke 2004. Nah di Bareksa bahkan kita 13%. Di atas Di atas Indo. Jadi definisi. saya kira retail ini memperlihatkan bahwa sebetulnya asumsi tadi mungkin buat orang yang memang sangat agresif gitu ya. Itu saya biasa dapat cuan di saham 20% gitu. Ya, tapi kan saham 20% bisa 20-50%, tapi kan kalau pas lagi ini juga udaranya lebih dalam ya. jadi mesti dilihat ininya sih kan sesuai karakteristik dari asetnya juga gitu. Jadi bond SBN kan malah lebih kecil lagi kan Pak. Tapi di data kami juga masih naik terus tuh. Jadi SBN ya, yang retail itu Bareksa kan ditunjuk menjadi perusahaan fintech pertama bersama 8 bank besar tuh untuk mendistribusikan SBN di tahun 2018. Waktu itu tuh investor retail kita yang beli SBN dari total pembelian SBN tuh cuma 3% Pak. Oke. Nah sekarang udah hampir 10%. 3 kali lipat. Iya gitu. Jadi asingnya malah turun gitu. Jadi pada SBN kan sekarang udah naik terus gini masih 6% kan belum dipotong pajak gitu. Jadi menurut saya kalau lihat dari angka-angka ini, saya kira angkanya menunjukkan reksadana kita masih growing terus gitu ya. Dan ini ya mungkin yang ingin saya sampaikan itu potensinya sebetulnya masih besar karena kalau dibandingin dana pihak ketiga di bank itu kan masih jauh Pak. Jauh lebih besar. Kita baru 9% nih dari total dana pihak ketiga di perbankan gitu. Jadi saya kira kan karakteristik yang misalnya banyak tuh Pak pengalaman kami itu nggak pernah investasi. Selama ini cuma taruh di deposito gitu ya. Nah ini sebetulnya potensi yang saya kira sangat promising gitu buat kita semua tuh. Dan juga bagus buat our economy kan. Kalau ini bisa kita convert gitu mulai investasi, tentu kan di aset-aset yang resikonya lebih kecil gitu ya. Oke. Jadi mungkin kayak ibaratnya main bola gitu ya Pak ya. Nggak bisa tuh kita cuman pasang penyerang aja. Dikejar gawangnya bobol terus tuh. Gitu kan. Betul. Harus ada kayak pemain belakangnya, pemain tengahnya yang menstabilkan atau mengontrol permainan. Nah itu mungkin fungsi dari reksadana adalah untuk mengontrol tadi ya Pak ya. Untuk yang nyetak gol, untuk yang penyerang, yaitu tadi misalkan ada saham atau mungkin kripto. Tapi mungkin untuk yang menstabilkan di saat misalkan ngadepin lawan yang lebih jago gitu ya. Nah itulah adalah fungsinya si reksadana itu ya Pak. Oke, nah jadi tadi berarti kalau secara data sebenarnya masih growing ya Pak ya. Ini sebenarnya menarik ya Pak karena kan berarti kalau saya coba tangkap di sini antara apa yang beredar di sosial media dengan data agak bertolak belakang. Di sosial media bilangnya adalah wah ini lagi kurang oke, seolah-olah kayak minatnya kurang. Tapi sebenarnya secara data yang Pak Karep miliki secara nasional tadi tumbuh 10%, Bareksa juga bahkan tumbuhnya di atas itu 13%. Berarti kan sebenarnya masih cukup diminati ya kalau saya lihat ya Pak ya. Cuman pertanyaan saya berikutnya Pak, kalau misalkan kita kayak breakdown lebih detail gitu ya Pak ya. Gimana sih Pakar ngelihat performance dari para aset management Pak yang bekerja sama dengan Bareksa? Karena kan kalau saya lihat di platform Bareksa kan juga bekerja sama dengan MI ada cukup banyak MI Pak. Nah ini mungkin bisa dikasih pandangan nggak Pak? Gimana sebenarnya kinerja dari para MI yang bekerja sama dengan Bareksa Pakar? Iya, nah ini juga saya kira menarik ya Pak Rifan ya. Saya kira kalau
ya kita jangan nyebut brand gitu ya. Tapi kalau kita mungkin kalau ada research Pak, itu saya kira terjadi pergeseran. Dulu itu MI itu didominasi oleh MI tertentu, besar gitu. Sekarang tuh bergeser. Apalagi kalau kita coba bandingkan di segmen retail. Retail ini jangan dibilang retail receh loh Pak. Retail kan termasuk high net worth juga retail. Betul. Individual investors. Nah kalau kita lihat di segmen ini, jadi kita bilangnya individual investors, sebetulnya sedang terjadi pergeseran. Nah pembedanya apa gitu? Menurut saya pembedanya satu adalah mereka yang lebih adaptif terhadap teknologi. Nah yang kedua, mereka yang karena mereka adaptif terhadap teknologi, artinya mereka melihat bahwa ini retail market ini lagi growing. Karena kan industri, kalau kita bicara spesifik di industri reksadana dulu kan ya sampai sekarang juga masih sih dominated by institutional investors. Tapi kalau kita lihat the growth yang tadi saya udah jelasin, retail investor atau individual investor ini lagi growing significantly gitu. Dan saya percaya mestinya akan growing further gitu ya, dan mudah-mudahan faster. Nah, kalau kami lihat dulu ada MI Pak Rifan yang dulu kecil banget gitu. Kalau kita bicara mungkin 5-6 tahun yang lalu gitu ya. Mereka even not a factor lah mungkin di industri ini. Tapi karena mereka melihat bahwa ini eranya lagi bergeser. Sama lah seperti media dan banyak lah retail industri ya di e-commerce gitu. Itu kan juga shifting karena disrupted by teknologi. Nah mereka yang dulu saya juga lama di media tuh, mereka yang merasa wah ini itu biasanya sekarang in trouble tuh. Nah saya kok melihat ada fenomena yang sama. Nah MI iya yang nggak adaptif gitu ya, merasa bahwa ini gitu, tuh sekarang in trouble tuh. Nah tapi justru MI yang bahkan dulu considered as kayaknya nggak significant players gitu ya. Tapi karena mereka adaptif gitu, mereka ingin belajar, nih nasabah nih maunya apa sih gitu kan. And kan kita punya all the data gitu. Nah itu kemudian mereka menyesuaikan produknya. Nah itu yang saya lihat MI yang saya kira, maksudnya kita lihat di data kami gitu, itu tumbuh bisa bahkan tumbuh exponentially. Nah itu yang saya lihat menjadi hal yang penting gitu ya. Jadi di sisi supply side juga perlu ada adjustment tuh gitu. Oke, apakah saya jadi penasaran sebenarnya Pak. Berarti kan tadi ada shifting gitu ya. Apakah artinya size itu juga mempengaruhi? I mean kayak kalau misalkan kayak MI yang besar sekali mungkin ada restriction terhadap market cap tertentu, universe tertentu, sehingga mungkin ibaratnya mungkin kurang lincah ketimbang misalkan MI yang mungkin tadi yang beberapa tahun lalu mungkin belum menjadi X factor, tapi sekarang justru growth-nya cukup signifikan sehingga mereka mungkin pergerakannya bisa lebih lincah. Apakah menurut pakar juga hal tersebut juga mempengaruhi Pak mengenai size-nya Pak? Iya, gini saya kira di Bareksa sendiri kami itu ketat juga tuh Pak Devan, karena belajar dari yang lalu juga kan kasihan ya nasabah ya. Maksudnya ada MI, kalau kita cuma lihat dari angka returnnya gitu, kan return gampang lah ya. Bukan gampang lah, maksudnya ya easy to engineer lah. Apalagi kalau size-nya masih kecil, tuh bom gitu kan. Nah karena itu kita di Bareksa ada namanya barometer. Jadi ingin memberikan advice scoring gitu, rating secara transparan berdasarkan parameter-parameter tertentu yang bukan hanya berdasarkan return, tapi juga berdasarkan itu size-nya berapa, resikonya seberapa gitu kan, dan yang paling penting governance-nya. Jadi kalau misalnya ada fund yang MI-nya kena persoalan governance tertentu, itu barometernya kita turunin tuh. Nah ini salah satu cara kami untuk membuat marketnya menjadi lebih transparan. Tapi mudah-mudahan dengan metode-metode yang lebih melindungi kepentingan nasabah. Jadi jangan nasabah dikelabui hanya dengan
angka return yang tinggi gitu. Nah, yang saya maksud itu sebetulnya sepanjang itunya dipenuhi, tentu ada minimum size dan lain sebagainya ya. Saya kira big size players itu sekarang bukan lagi jadi jaminan satu-satunya bahwa mereka akan menjadi pemenang. Itu tentu sekali lagi kita juga punya standar minimum size gitu ya. Yang penting adalah standar governance gitu. Kalau itu dipenuhi, kita udah membuktikan kok ada banyak players. Sekali yang tadi saya bilang, 5-6 tahun lalu not even a significant player gitu. Mungkin under the radar. Sekarang kalau di segmen ini, mereka jadi significant player. Nah, kritik saya, kalau boleh dibilang kritik atau masukan lah, ada banyak big players yang nggak adaptif gitu. Ini the landscape is changing, the landscape is shifting, the game is changing gitu. Tapi mungkin ya itu tadi, ini terjadi di semua industri dan sekarang masuk ke dunia investasi kita. Jadi sekali lagi, players yang tidak adaptif, tidak menyesuaikan diri dengan arena yang sedang berubah, yaitu memang biasanya selalu jadi problem tuh. Oke. Jadi balik lagi ke appetite investor ya Pak ya. Mungkin kan ada investor yang ya udah mungkin saya nggak nyari yang terlalu signifikan, yang penting aman. Jadi mereka carinya adalah yang size-nya besar, ada pilihannya di Barisa. Kemudian ada juga mungkin investor yang lebih mementingkan return. Udah nggak apa-apa deh, saya nggak harus yang big fund sama sekali. Yang penting certain amount gitu kan. Tapi mungkin secara historical lebih oke, bisa masuk ke sana. Jadi balik lagi sebenarnya ke pilihan investor masing-masing ya Pak. Cocoknya di mana gitu ya. I see. Tapi yang pasti tadi dari Barisa menyeleksi, mengevaluasi, dan ada barometernya tadi ya Pak ya untuk jadi panduan investor ya. Oke. Nah, Pakar, kalau kita bicara mengenai reksadana sendiri, menurut Pakar nih, apakah kalau kita bicara mungkin in the long run lah ya Pak, misalkan 5-6 tahun ke depan, apakah size atau potensi pertumbuhan reksadana itu masih akan terus bertumbuh Pak? Dan mungkin kalau ada angka yang bisa di-spill, kira-kira berapa persen Pak untuk teman-teman investor dapat gambaran juga, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah menurut Pakar gitu ya, apakah reksadana ini kan kalau kita bicara reksadana biasanya cocok buat orang yang sama sekali awam gitu ya. Apakah kedepannya reksadana ini juga cocok untuk orang yang sebenarnya juga sudah punya experience Pak Kar? Nah mungkin 2 pertanyaan itu. Iya. Mungkin kalau angka ya, jadi tadi saya balik ya. Jadi dana pihak ketiga di bank itu kan hampir 9.000 triliun ya sekarang. Nah terus reksadana kita ini total sama yang institusi itu kan baru 9%. Jadi kalau kita bisa naik aja, kita dobelin deh 20% gitu. Itu kan signifikan banget tuh Pak Rifan. Nah itu yang menurut saya mungkin, dan menurut saya apakah mungkin, I think possible tuh gitu. Apalagi kalau kita coba utilizing AI dan lain sebagainya gitu ya. Nah terus yang kedua mengenai karakteristik investor gitu. Kalau kami lihat data kami Pak Rifan, reksadana itu terbagi dua sih ya. Sekarang ada yang investornya betul-betul memang yaitu tadi, mereka yang selama ini dulu ya, apalagi di waktu kami baru berdiri di tahun 2016 gitu, beroperasi sebagai apart online, itu memang sebagian besar kan bahkan mereka yang dulu nggak ngerti reksadana tuh apa, malah kebalik-balik. Kalau dibilang, mereka bilang, oh gue mau invest di dana reksa gitu. Oh saya bilang, oh ini orang hebat bener, kaya banget nih, mau invest di dana reksa gitu ya. Rupanya yang dimaksud reksadana. Jadi dulu aja kan dana reksa sama reksadana masih kebalik-balik gitu. Karena memang mereka nggak not even ngerti gitu reksadana itu apa. Jadi dulu tuh ya investor reksadana ya betul-betul investor yang mungkin dulu kalau punya uang nabung di bank atau ya taruh di deposito gitu kan. Nah tapi sekarang saya lihat juga semakin banyak investor yang mereka ya investor kripto juga, investor saham juga gitu. Karena itu tadi, kalau mereka yang tentu memposisikan diri mereka sebagai investor kan mereka
pasti alokasi aset mereka kan mereka atur gitu ya. Jadi kalau pas lagi nyangkut di saham, ya at least di sini ada yang masih hijau lah gitu kan. Kita lihat kayak gitu tuh. Dan semakin hari saya kira sekali lagi itu tuh Pak Rifan, ini yang saya kira juga membesarkan hati ya. Saya sih ngelihat tren ini udah sejak awal sih. Jadi kalau kita bicara investor reksadana yang di online gitu, di Bareksa atau di teman-teman platform yang lain, itu tuh bukan cuma investor quote unquote yang ticket size-nya kecil, tapi bahkan sekarang udah high net worth yang sekali masuk 40 miliar, 30 miliar. Di kami tuh cukup banyak investor yang individu ya, satu orang punya aset reksadana only loh, ini belum termasuk sahamnya, emasnya, tuh puluhan miliar gitu. Jadi menurut saya ini tren yang dan itu yang justru growing terus, Mbak Rifat. Nah, jadi itulah yang kalau kami lihat dari data tuh seperti itu. Oke, jadi reksadana ke depannya bukan hanya untuk orang yang benar-benar newbie, tapi even kayak yang mungkin udah punya net worth yang besar, mungkin how they accelerate the net worth adalah salah satunya kendaraan dengan reksadana ini, seperti itu ya. Dan another beauty itu gini yang saya lihat ya, ini tren yang positif Pak Rifan. Jadi saya lihat karena seiring terjadi pertumbuhan dari investor-investor yang juga cukup advance gitu ya, yang bukan kalau beli reksadana dia nggak main saham, enggak tuh. Kebanyakan dia punya reksadana ya main saham juga, kripto juga, bonds juga Multi gitu. aset ya. Multi aset. Nah itu mereka tuh sekarang kalau investasi di reksadana bukan dia beli terus dia diemin gitu, enggak. Mereka actively in and out gitu, sesuai dengan performance dari reksadananya. Nah karena itu balik-balik AI menjadi penting, dan saya kira ini bagus. Jadi market kita menjadi lebih transparent gitu ya, menjadi lebih kompetitif gitu. Nah mudah-mudahan kan dari situ market kita menjadi lebih efisien gitu. Iya. Menarik sih. Berarti kalau saya coba lihat sebenarnya the future of reksadana masih besar, karena tadi secara size ya bisa, ya asumsi bisa 2 kali lipat dari sekarang, dan it's possible ya Pak ya. Tinggal gimana mungkin kita sebagai sama-sama di satu ekosistem ini sama-sama saling menumbuhkan lah ya. Iya. Baik dari kinerja, jangan sampai nih misalkan ya tadi yang Pak Kar bilang masuk ternyata dapatnya malah betes beres jadi orang keluar lagi, seperti itu ya. Oke. Nah Pak Kar, sekarang sebenarnya saya pengen tahu lebih banyak Pak tentang Bareksa sendiri. Kan sebenarnya sekarang udah dari 2013 atau 2015 Pak? 2015. 2015 ya, berarti kan sekarang udah tahun ke-10 ya Iya, Pak ya? hampir Udah tahun 10 tahun. ke-10 ya, 10 tahun ya Pak ya. Nah, menurut Pak Kar nih, apa sih yang membedakan Pak terutama di dunia reksadana 2015 dengan 2025 Pak? Apa yang paling esensial nih Pak? Ya itu ya, saya kira ini saya mungkin menjadi saksi mata yang dari perjalanan sejarah yang saya kira luar biasa nih Pak Rifan. Seneng gitu liatnya. Jadi dulu tuh saya ingat 2015 gitu pas kami bangun pertama kali tuh ngobrol sama waktu itu komisioner OJK-nya Bu Nur Haida yang membidangi pasar modal ini. Saya kira kita semua berhutang budi nih ke Ibu Nur Haida. Jadi beliau tuh yang mendorong, ayo kita, karena gini waktu itu saya ingat banget tuh. Jadi waktu kami sedang membangun, kami tuh memohon audiensi, ingin mohon arahan dari OJK gitu. Karena waktu itu kami paham bahwa waktu itu belum ada tuh, belum boleh bahkan, jadi dilarang tuh. Jadi kalau mau beli reksadana dulu itu ngisi form kertas, mesti datang gitu kan. Ya, Gitu. manual ya Pak? Manual, gitu. Terus Bu Nur Haida justru waktu itu saya ingat banget cerita, ya nih Mas, kita selama ini ketinggalan gitu dibandingin. Waktu itu investor reksadana kita cuma 500.000 bayangin. Sekarang kan udah 17 juta gitu ya. Terus dibandingin sama Thailand aja kita ketinggalan. Jangan kan dibandingin Malaysia, Singapura gitu. Nah lalu kemudian bilang, Mas ini justru kami mendukung pemanfaatan teknologi digital supaya pasar modal kita bisa lebih inklusif, lebih dalam gitu. Nah terus tuh akhirnya beneran setahun kemudian keluarlah POJK itu.
gitu. Dan di situ kami melihat tuh terjadi perubahan yang saya kira sangat signifikan gitu ya, sangat fundamental. Bukan hanya di industri reksadana loh, tapi di industri pasar modal kita. Nah di situ saya lihat bagaimana teknologi gitu ya Pak Rifan ya, betul-betul bisa dimanfaatkan gitu untuk untuk membawa perubahan. Dan saya kira satu hal yang waktu itu menjadi misi kami itu gini, ya mohon maaf ya ini bukan menjelek-jelekannya, kan kita juga semua masih tetap perlu nabung di bank. Betul. Ya kan, bukannya terus ini anti bank gitu kan, enggak. Tapi saya kira dulu itu kan saya suka terenyuh gitu kalau masyarakat kita ini tidak aware berinvestasi. Kan menabung dan berinvestasi itu perlu gitu ya. Betul. Karena dulu kalau misalnya orang punya uang 1 juta, dia nggak ngerti investasi, dia cuma taruh uangnya di bank, di rekening, itu saya suka terenyuh tuh lihat orang di ATM gitu ya. Kan mungkin narik uang berapa baru gajian, itu kan tinggal tersisa kadang-kadang not even 1 juta loh. Nah itu kan end up-nya dia akan kehilangan uang. Betul. Karena kan ada biaya admin, bunganya kecil sekali, bahkan kadang-kadang di bank tertentu kan kalau di bawah 1 juta mungkin nggak dapat bunga gitu kan. Nah sementara ada instrumen lain yang easily kita introduce gitu, yang namanya waktu itu reksadana pasar uang, yang all the sudden bisa naikin kesejahteraan masyarakat kita. Yang tadi itu saya lihat di ATM, aduh habis gajian uangnya tinggal berapa ratus ribu, terus saya tahu gitu karena kita ini kalau dia nggak investasi, uang dari hasil dia banting tulang siang malam gitu ya, bukannya bertambah malah berkurang. Tapi kalau kita bisa introduce gitu, ayo kita berinvestasi gitu. Taruh reksadana pasar uang itu kan almost zero tuh resikonya gitu. Itu kan dia bisa easily, kesejahteraan dia hasil dari jerih payah dia bisa naik tuh 4% net gitu. Dan jadi maksud saya ini ada instrumen yang sebetulnya bisa langsung mensejahterakan masyarakat kita gitu ya, easily introduced gitu. Asal kita rame-rame gitu kan, bank juga kan sekarang gencar ya, memperkenalkan investasi reksadana, bonds dan lain sebagainya gitu. Saya kira itu pengalaman yang berharga tuh. Terus kita turunin, saya waktu itu kebetulan kenal baik dengan foundernya Bukalapak, Mas Zaki itu, kemudian foundernya Tokopedia, William. Kita waktu itu ini tuh ngobrol, saya bilang sama William, Mas Zaki, kita ini yuk kayak Alipay gitu kan, Ant Financial. Akhirnya kita turunin tuh reksadana, cuma 5.000 perak udah bisa beli reksadana. Tiba-tiba membludak gitu. Nah itu yang saya kira pengalaman yang sangat berharga tuh buat saya dan teman-teman gitu. I see. Ya, soalnya saya juga ingat Pak, soalnya reksadana Barisa kan salah satu yang mungkin pionir ya bisa dibilang kan ya untuk reksadana online kan. Dan ya saya juga ingat dulu kalau misalkan benar yang Pak Kar bilang kalau mau beli reksadana tuh harus ngisi form segala macam ya. Sekarang udah serba online gitu. Jadi mungkin kayaknya reksadana cuma punya buat orang kaya gitu kan. Orang yang kayak Pak Rifan lah. Kalau kayaknya buat orang kebanyakan, wah masa gue beli reksadana gitu. I see. Nah kalau boleh di-share Pak, journey dari 2015 sampai 2025 itu fitur-fiturnya pertama kan berarti mulainya dari reksadana dulu. Abis itu journey-nya ada aset lain tuh tahun berapa Pak? Ya reksadana, terus kemudian kami diberi kepercayaan oleh Kementerian Keuangan menjadi namanya mitra distribusi. Waktu itu kan SBN juga sama tuh Pak Rifan. Dulu juga ngisi-ngisi kertas gitu kan. Akhirnya waktu itu Bu Menteri Keuangan membuat terobosan SBN online. Nah waktu itu pilot projectnya ada 8 bank besar dan fintechnya Bareksa. Nah terus abis itu kita masuk ke robo advisory. Jadi kita yang SBN online tadi tahun 2018. Kemudian terus yang robo advisory kita mendapatkan izin penasihat investasi itu di tahun 2021 ya. 2020 ya. Terus kemudian kita masuk ke saham 2024 ya.
pertengahan. Si robo advisory bukan robot trading ya. Bukan ya teman-teman. Jadi jangan takutin nanti banyak yang kira udah robot trading bukan. Ya ini beda teman-teman ya. Oke, Saham tahun lalu kami menjadi mitra dari Hanwha Securities. Hanwha yang dulu kan Ciptadana. ya berarti sekarang bekerja sama dengan Terus Gold, ya. Gold lah kelupaan tuh. Oke, Gold tahun berapa ya? 2021-an juga tuh. Kita kerjasama dengan Pegadaian, Treasury, sama Indogold. I see. Oh, Indogold teman saya tuh Pak. Oh iya. Iya, foundernya. Oke, berarti apa namanya reksadana, kemudian SBN, kemudian Saham, emas gitu ya, kurang lebih ya Pak ya. Nah, sebenarnya saya tertarik lebih ke yang saham Pak. Iya. Kebetulan kan karena saya kan lebih banyak berkecimpung di saham dan mungkin teman-teman di sini juga banyaknya penontonnya adalah saham nih Pak, investor saham. Nah, pertanyaannya nih kenapa nih Mbak Reksa tertarik untuk masuk ke instrumen saham juga nih Pak di tahun 2024? Apakah karena memang marketnya is there, menjanjikan, atau tadi memang Mbak Reksa ini ingin menjadi yang visinya adalah super app investasi, atau seperti apa Pak Kar? Iya, memang dari awal sih Pak Rifan, kami itu dari awal Bareksa itu memang didesain cita-citanya pengen jadi super app gitu kan. Karena kan kita paham gitu ya bahwa orang kalau investasi kan nggak mungkin cuma di satu aset kelas doang gitu kan. Pasti dia juga biasanya punya di beberapa aset. Jadi memang kami tentu melihat bahwa saham kan definitely in our pipeline tuh gitu. Nah kemudian yang berikutnya juga kami tuh ini sedang kami coba gitu ya, ingin supaya antar aset ini bisa gimana ya, bisa seamless gitu. Jadi misalnya kita punya fitur lagi kita coba, jadi misalnya kalau punya habis jual saham lagi nungguin market gitu, tunggu dulu deh. Nah supaya uangnya di RDN jangan mengendap begitu aja kan, bunga di RDN relatively small gitu ya. Nah kita kalau dikasih konsen, kalau investornya kasih konsen, kita bisa langsung beliin reksadana pasar uang. Itu kan jadi kan itu bisa 4%-an tuh gitu. Tapi nanti kalau misalnya memang lagi mau beli nih gitu. Nah all the sudden bisa langsung di redeem dan langsung beliin saham. Lagi jadi kayak switchingnya tuh bisa lebih seamless gitu ya Mbak. Itu menarik juga sih. I see. Nah, tapi Pak, kalau saya boleh challenge sedikit nih Pak. Ini kan ya ada beberapa mana juga bermunculan ya Pak. Nah ini mungkin the question is gimana caranya Mbak Reksa nih mempertahankan gitu Pak. Ibaratnya keunggulannya atau kompetitifnya Pak di tengah persaingan yang bisa dibilang mungkin kalau 2025 tuh udah relatif ketat. Ya memang itu sih Pak Rifan ya. Jadi ini yang mungkin bukannya mau sosokan ya, tapi memang itu kita jaga bener lah gitu. Mudah-mudahan sih bisa terus kita pertahankan, bisa terus kita tingkatkan. Kan kita tahu lah ya, ini bisnis keuangan tuh kan modal dasarnya adalah kepercayaan. Trust gitu kan. Nah itu yang pengen terus kita jaga gitu. Jadi kan dari dulu juga yang namanya, mungkin bentuknya sekarang platform, tapi dulu kan companies juga ada banyak. Saya kira yang membedakan kan itu ya. Yang trust itu saya kira yang paling penting. Karena kan orang nitipin, saya selalu bilang ke teman-teman, saya bilang hati-hati loh, ini duit bukan duit kita, ini duit orang loh. Duit masyarakat, duit investor gitu. Jadi jangan treat ini sebagai duit kita. Ini adalah kita dititipin sama masyarakat, sama investor. Dan bagaimana uang ini bisa kita jaga gitu. Nah saya kira itu yang meskipun kita sekarang masuk ke teknologi dan lain sebagainya, justru kalau menurut saya begitu masuk di era teknologi, unsur trust ini saya kira justru menjadi berkali-kali lipat lebih penting. Karena itu tadi the threats, the challenges even bigger daripada conventional world gitu kan. Nah ini yang saya kira penting sekali tuh Pak Rifan. Cyber security threat sekarang, fraud ya kan. Itu kan ya yang challenging. Kasus-kasus yang sempat jadi itu Pak. Itu berarti udah dipikirkan dengan matang-matang ya. Betul. I see.
Nah, kalau Pak Akar ngelihat Barisa mungkin 5-10 tahun ke depan gitu Pak, kalau saya boleh tanya, kira-kira visi Barisa sendiri 5-10 tahun ke depan akan seperti apa? Terutama melihat ya pertumbuhan jumlah investor yang juga makin banyak, aset kelas yang juga makin beragam. Nah, visi misinya seperti apa Pak 5-10 tahun ke depan? Ya, jadi kita tentu ingin terus melengkapi aset kita gitu ya Pak ya. Jadi kita juga lagi pikir mungkin karena sekarang kripto juga udah di bawah OJK gitu. Itu salah satu yang lagi kita pikirin sehingga Bareksa itu betul-betul bisa menjadi one stop solution gitu kan. Dan seamless gitu antar aset gitu. Jadi super app investasi itu definitely sesuatu yang ingin terus kita perkuat. Terus kedua ya itu tadi mudah-mudahan gitu kami bisa terus melakukan inovasi gitu karena kan ini teknologi kan nggak berhenti dan kayaknya makin cepat gitu kan. Betul. Nah tapi on the other hand gitu ini yang juga syukur alhamdulillah gitu Pak Rifan ya, mungkin saya ingin share juga dan terima kasih ke mungkin di sini yang nonton ada banyak nasabah Bareksa juga gitu. Ya saya kira berkat dukungan dari investor nasabah Bareksa itu udah mencapai EBITDA positif tuh tahun lalu Pak Rifan. Jadi kita ingin menjadi profitable company Ya. gitu karena kami punya ini bercandaan tapi saya kira di baliknya ada filosofi yang serius juga lah. Jadi kita tuh saya selalu bilang pokoknya kita tuh jangan cuan sendirian. Jadi yang pertama harus cuan itu nasabah. Kalau nasabah cuan, Bareksa dan partnernya pasti cuan dong. Betul. Baru setelah itu karyawannya harus cuan juga gitu. Nah itu yang jangan nasabahnya buntung, Bareksanya cuan gitu. Itu kan nggak bener dong. Gitu. Jadi kita ingin pertama selalu berusaha, kita ingin bagaimana memanfaatkan teknologi termasuk tadi AI untuk bikin nasabah kita makin cuan gitu. Dan kalau boleh tuh pinginnya gini Pak Rifan. Jadi kalau sekarang Bareksa itu kan nasabahnya ada 2 ya. Kalau kita kategorikan 2 tuh. Satu yang memang nasabah-nasabah ticket size-nya kecil lah gitu kan. Satu kan nasabah yang ticket size-nya besar, high net worth. Yang yang platinum gitu kan. Nah terus terang memang kalau bicara, kami tuh sekarang jumlah investor account tuh ada 3,7 juta. Nah memang kalau yang di bawah ini memang jumlahnya besar. Tapi kalau ngomong trading value, AUM, yang paling besar Masih yang di ini. atas. Nah tapi kami ingin melihat, itu tadi kan semangatnya itu tadi yang kita lihat orang di ATM kok kesian bener gitu kan. Kalau cuma dia nggak investasi malah dia kurang uang. Nah saya tuh melihat kalau kita bisa menumbuhkan market kita lebih sehat, lebih efisien, lebih guided gitu ya. Orang lebih dapat advice yang bagus, orang lebih cuan gitu. Saya kira ini segmen ini yang akan semakin besar kan. Kan tadi sekarang udah 17 juta kan akan terus bertambah. Ini kan akan bisa meningkat kesejahteraannya. Naik gitu. kelas lah ibaratnya ya. Dan instrumennya kan sebetulnya tersedia. Salah satunya di capital market. Berbasis teknologi seperti kami, bekerja sama dengan financial advisor seperti Pak Rifan dan teman-teman gitu. Saya kira itu mudah-mudahan bisa nih Pak Rifan naikin yang di bawah ini ya, in term of the kesejahteraan gitu, atau cuan yang mereka dapat dari investasi. Ya, jadi sama-sama bertumbuh lah ya Pak. Iya, betul. Yang nasabahnya juga makin cuan, perusahaan makin cuan, karyawan sejahtera. Jadi semua pihak win-win solution. Betul. Seperti itu ya Pak Akar ya. Oke Pak Akar, ini udah cukup banyak yang saya petik juga nih dari diskusi kita kali ini Pak Akar. Nah mungkin sebelum kita tutup, mungkin dari Pak Akar ada pesan-pesan yang ingin disampaikan nggak buat teman-teman investor nih Pak? Mungkin dari segi outlook market ke depan, atau dari segi buat teman-teman yang udah atau mungkin belum investasi di reksadana ataupun di pasar saham. Ada nggak message-message yang pengen Pak Akar sampaikan buat teman-teman? Boleh Pak, dipersilakan Pak. Ya mungkin gimana ya, kalau pesan sih mungkin nggak ada ya Pak Rifan ya. Cuma mungkin justru mau minta tolong aja Pak Rifan. Saya kira
platform seperti Bareksa ini kan didirikan gitu ya dengan sebuah keinginan gitu, pengen itu tadilah gimana market kita, masyarakat kita tuh bisa juga lebih cuan gitu kan. Ya kita juga pengen cuan, tapi kan yang paling penting nasabahnya harus cuan dulu gitu. Nah untuk itu saya kira mau minta tolong kami diberikan masukan gitu. How we can serve market investor better gitu kan. Apa sih yang diperluin gitu kan. Mungkin kalau ada yang kurang pas gitu dikritik aja gitu. Saya kira itu diperlukan karena itu tadi balik ke yang tadi saya sampaikan. Saya dan teman-teman di Kadin bersama dengan bursa juga ada arahan OJK gitu. Ini sedang ingin mengusulkan gitu bagaimana market kita ini bisa di enhance gitu kan, bisa tadilah supaya lebih efisien, supaya lebih melindungi investor kecil gitu kan. Jadi jumlah investor, saya yakin sih jumlah investor kita pasti akan terus bertambah, tapi jangan yang bertambah nyangkutnya gitu kan, yang bertambah cuannya gitu. Nah itu saya kira perlu ada pembenahan dan itu harus dilakukan beramai-ramai gitu. Kalau kita bareng-bareng nih bisa bikin market kita lebih sehat, lebih melindungi nasabah kecil gitu ya. Semakin banyak orang mendapatkan manfaat gitu. Saya kira bagus buat semua sih, termasuk bagus ya buat Indonesia kita juga gitu. I see. Jadi memang nih jadi PR sama-sama ya Pak ya. Iya, betul. Baik dari sisi regulator, kemudian juga pelaku bisnis, praktisi, dan semua pihak yang terlibat ya punya peran masing-masing ya Pak untuk bisa sama-sama menumbuhkan industri kita ini ya Pak Kar ya. Oke, thank you Pak Kar untuk sharing-sharingnya hari ini Pak, dan saya yakin teman-teman di sini juga bisa mendapatkan manfaat dari podcast ini. Jadi kalau misalkan teman-teman juga mendapatkan manfaat dari podcast ini, jangan lupa untuk klik like ya, kemudian juga share, kemudian juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan untuk podcast-podcast yang berikutnya. Ya, akhir kata saya Rifan Kurniawan mengucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak Kar untuk waktunya, dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye bye.